Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saimin dan saimat rahimakumullah. Ada tradisi yang baik di kalangan kaum muslimin di Indonesia dalam menyambut Ramadan, kemudian juga tatkala mereka usai Lebaran atau Idul Fitri. Tradisi itu adalah tradisi kupat ya, atau ketupat. Ketupat yang kita tahu adalah makanan atau nasi yang kemudian dibungkus dalam janur, kemudian dibentuk dalam bentuk tertentu yang bentuknya ada segi tujuh, yang penuh dengan filosofi yang perlu kita maknai. Tradisi ini tidak ada di negara-negara lain ya, terutama di Timur Tengah, kecuali mungkin di Asia Tenggara seperti Malaysia, kemudian Filipina, kemudian juga Thailand, kemudian juga Brunei. Dan tentu saja memiliki filosofi berbeda dengan apa yang dilakukan di kita. Ketupat yang merupakan makanan khas ya untuk di sini di Indonesia, pada saat Lebaran atau puasa memiliki makna, dimaknai dengan makna-makna religi yang tentu saja akan menggarahkan kita tatkala kita paham filosofinya. Ketupat di Banten yang saya sekarang tinggal dengan di Madura di mana saya berasal itu berbeda filosofinya ya. Apabila di Madura atau di Jawa, tupat itu biasanya ada ya secara masif itu pada tanggal ke-7 ke tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan Syawal, yang disebut dengan Lebaran Ketupat. Ya, ini ada satu kisah yang sangat menarik di rumah saya di mana di Kiliraja namanya, sebuah pulau di selatan Madura. Ada seorang bertengkar gara-gara dia bilang Lebaran Ketupat, dan yang satu mengatakan Idul Ketupat ya. Idul Ketupat atau Lebaran Ketupat. Ini ramai pada saat itu dan masing-masing mempertahankan Id Ketupat dan Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat dan Id Ketupat sebenarnya memiliki konotasi berbeda ya, sebab kalau Id itu biasanya pada hari Idul Fitri. Tetapi Id Ketupat itu enggak ada ulang tahun ketupat ya. Hanya saja karena memang sudah padang otot, kemudian mereka tetap bertahan dengan pendapat masing-masing. Lebaran Ketupat di Madura atau di Jawa itu memiliki makna setelah mereka selesai dari puasa Syawal. Makanya sering pula disebut Syawalan. Syawalan artinya seseorang telah selesai melaksanakan puasa Syawal yang 6 hari. Setelah 6 hari kemudian berlebaran. Lebarannya lebaran kedua ya. Lebaran kedua, dan di situ diwarnai dengan ketupat. Malah di beberapa tempat ketupat itu hadir pada saat-saat tertentu dan tentu saja pada saat Syawalan itu. Ketupat artinya salah satunya adalah bermakna minta maaf ya, salah lebat atau dalam bahasa itu
minta maaf dari kesalahan ya yang telah keluputan ya daripada yang telah lalu. Tradisi ini tentu saja sangat-sangat baik untuk kita lestarikan, karena pada saat ketupat itu juga atau lebaran ketupat itu ada, maka sangat dianjurkan untuk berbagi ketupat ke tetangga-tetangga yang mengindikasikan agar kita minta maaf kembali, sebab kadangkala menjaga istiqomah bulan Ramadan dan kita masuk bulan Syawal mungkin bergeser pemanaan kita terhadap puasa yang telah kita lakukan. Maka diperlukan penajaman pada saat bulan Syawal. Karena pada saat kita menyimbolkan, ada simbolisasi pada hari ke-7 tatkala kita melaksanakan Syawalan itu, berarti kita menjalankan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man shama ramadhana wa adba'ahu bisittim min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan tentu saja iman wa ihtisaban, kemudian wa adba'ahu bisittim min Syawal, kemudian dia mengiringinya, menambahnya dengan 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka yang bersangkutan sama dengan berpuasa setahun penuh. Tradisi mengupatkan Idul Ketupat itu atau Lebaran Ketupat adalah agar kita terus melaksanakan kebaikan itu secara berkelanjutan sampai usai hari 6 hari dari puasa kita setelah bulan Ramadan. Kemudian ternyata di Banten itu berbeda, ya, berbeda ininya. Ketupat itu hadir pada tanggal 15 bulan Ramadan sebagai simbolisasi lagi. Ini juga ketupat ini luar biasa. Pada tanggal 15 bulan Ramadan, orang-orang di Banten di mana saya tinggal saat ini ya. Jadi kalau di Madura atau di Jawa itu pada tanggal Syawalannya atau tanggal 8 ya, berarti tanggal 8-nya adalah ramai dengan ketupat. Berbeda dengan di Banten itu ramai ketupat itu tanggal 15, menandai akan dimulainya doa kunut atau selesainya kita melaksanakan separuh dari perjalanan spiritual kita di bulan Ramadan. Ya. Pada saat tanggal 15 itulah kemudian ketupat muncul sebagai peringatan bahwa kita telah separuh melaksanakan perjalanan rohani kita dan akan separuh pula kita akan menjalani yang tersisa. Nah, keduanya memberikan simbol-simbol dan makna-makna yang sangat luar biasa terhadap kita semua ya. Karena kenapa? Karena tanggal 15 juga merupakan purnama Ramadan ya. Kalau saya sebut ini namanya purnama Ramadan karena saat itulah kita mencapai puncak dari setengah perjalanan kita, dan kita harus naik terus untuk menuju derajat takwa yang Allah janjikan la'allakum tattaqun itu. Baik puasa, baik Id ketupat ya, Id ketupat atau Lebaran ketupat atau Syawalan atau simbol tanggal 15 Ramadan adalah kreasi kreatif dan inovatif serta pendekatan kultural yang kemudian juga menjadi kearifan lokal yang dilakukan oleh para ulama kita untuk memberikan ikatan batin kita dalam perjalanan spiritual kita semua. Ya, tentu saja tidak ada yang bid'ah dalam hal ini, karena ini adalah sesuatu yang menjadikan kita ingat, oh iya saya sudah melaksanakan puasa 15 hari. Atau alhamdulillah saya telah selesai melaksanakan puasa Syawal. Sehingga kalau tidak ada tandanya, orang malu untuk Syawalan dalam artian Id atau Lebaran ketupat itu ya. Tapi kalau kita, saya nanti Syawalan atau Lebaran ketupat, berarti kita terus menjaga stabilitas dan istiqomah kita, terus menjalankan puasa Syawal sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kecerdasan untuk mensimbolisasikan, ya, memberikan ikatan-ikatan kearifan inilah yang patut kita banggakan dari ulama-ulama kita di Indonesia, karena mereka menjadikan kita ingat terhadap kelangsungan spiritual kita, kelangsungan perjalanan spiritual kita untuk terus merapat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan simbol-simbol yang menunjukkan bahwa kita serius menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan ketupat Syawal atau ketupat tengah Ramadan. Semoga kita bisa memaknai Ramadan kita dengan lebih baik, dan semoga kita pula menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kearifan-kearifan yang menambah kedekatan kepada Sang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.